Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif wassalisu takbiratul ihrami. Adapun rukun salat yang ketiga yaitu membaca takbiratul ihram. Wa yata'ayyanu fiha Allahu akbar. Dan tertentu pada takbiratul ihram oleh bacaan Allahu Akbar. Fala tasihhu bi ghairi dzalika, maka tidak sah salat dengan selain yang demikian itu Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya itu enggak jadi. Lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu atas yang demikian itu takbir Allahu Akbar. Wal ajizu anhu ya'ti bima qadara alaihi, adapun orang yang lemah dari Allahu Akbar yaitu ia mendatangkan dengan apa-apa yang ia mampu atasnya, walau bighairil arabiyati, sekalipun yaitu dengan bukan bahasa Arab. Wasunnatu aqiba hadhihi takbirati an yaqra'a du'a al-iftitah. Adapun sunnahnya sesudah ini takbiratul ihram yaitu bahwa membaca oleh seseorang akan doa iftitah, summa yata'awwadha, kemudian membaca a'udzu, memohon perlindungan minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Artinya, ibu-ibu sekalian, kita pada pertemuan ini akan membahas tentang rukun solat yang nomor 3 dari 13 rukun solat, yaitu kita kudu membaca takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram tuh? Takbir yang mengharamkan. Artinya takbiratul ihram tuh takbir yang mengharamkan. Apa artinya takbir yang mengharamkan? Yang tadinya boleh mengerjakan apa saja, sesudah takbir itu menjadi haram, menjadi tidak boleh, haram, maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Tadinya sebelum takbir ngangkat handphone boleh, udah takbir dosa, haram, tuh haram. Yang tadinya sebelum takbir garuk-garuk boleh, pas sudah takbir enggak boleh. Sebelum takbir makan, minum, udah takbir enggak boleh. Sebelum takbir jalan-jalan boleh, udah takbir enggak boleh. Takbir ini disebut takbiratul ihram. Sama kayak saudara umroh atau haji, ada namanya niat ihram. Apa itu niat ihram? Niat yang mengharamkan. Yang tadinya boleh menutup wajah, pas udah niat mah haram. Bagi orang yang mau umroh, mau haji, perempuan begitu. Orang laki pakai baju biasa boleh, pas sudah niat haram. Pakai CD boleh, udah niat haram. Namanya niat ihram. Kalau ini urusan sholat, namanya takbiratul ihram.
Jadi takbiratul ihram itu merupakan kewajiban daripada aturan sholat. Kalau orang sholat tidak membaca takbiratul ihram, pastikan sholatnya tidak sah. Enggak sah karena rukun. Jadi membacanya nih wajib, membacanya. Jadi enggak ngomongin ngangkat tangan, jadi ngangkat tangan enggak wajib begitu. Iya, yang diomongin takbirnya. Apa tuh takbirnya? Mengucap Allahu Akbar. Itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Ngomongin begitu tuh wajib adanya. Seperti di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawudnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati al-wudu wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kata Nabi, kunci salat itu kudu wudu, yang mengharamkannya takbir, yang membolehkan laginya salam. Kalau udah assalamualaikum warahmatullah beres, boleh lagi. Minum boleh, jalan boleh. Berarti sholatnya udah selesai. Ini takbir. Nabi yang nyuruh. Kata Nabi, ada sahabat belajar sholat, diajarin, idza qumta ila sholati fakabir. Kalau ente udah diri sholat, mau mulai nih, ente awali dengan Allahu Akbar. Begitu. Kata kitab kita, wa yata'ayyanu fiha Allahu Akbar. Bagi orang yang mampu, bacaannya kudu Allahu Akbar. Enggak boleh diganti-ganti. Allahu Akbar. Jangan diganti Allahu A'zam. Nggak usah. Nabinya ngajarinnya Allahu Akbar. Begitu. Ini kudu belajar. Jangan sampai kita Allahu Akbar. Begitu. Jangan sampai Allah. Belajar hurufnya harus benar. Karena ini rukun sholat. Jadi rukun sholat ini totalnya dibagi 3 oleh agama. Dari 13 tuh ada namanya rukun qalbi. Rukun sholat bangsa hati, namanya rukun qalbi. Itu niat. Anggotanya 1. Kedua, ada rukun qauli. Rukun sholat yang diucapin pakai lidah, namanya rukun qauli. Jumlahnya ada 5 nih yang kudu diucapin. Ada 5. Pertama takbir, kudu diucapin tuh. 2 baca Fatihah. Ketiga baca at-tahiyatul. Keempat baca sholawat Nabi. Kelima baca salam. Tuh 5. Namanya rukun qauli. Pakai diucapin, mulutnya goyang-goyang, ada suara.
Begitu namanya rukun qauli. Ketiga rukun fi'li, rukun gerakan. Itu sisanya tuh, sisanya begitu, sisanya itu rukun gerakan. Kan 13, 1 tambah 5 kan 6, 13 aja kurangin 6. Nah itu paham tuh, begitu kayak gitu tuh namanya rukun sholat. Jadi kita kudu baca Allahu Akbar. Kudu nih, ini adalah aturan. Aturannya kudu baca Allahu Akbar. Kedua aturannya, satu kudu dibaca. Baca tuh mulutnya gerak. Kalau qomat kamit doang gak ada suaranya, namanya dukun. Begitu. Jadi enggak qomat kamit doang, ada huruf yang keluar. Aturannya membaca Allahu Akbar ini kudu ngadep kiblat. Kalau belum ngadep kiblat belum boleh ngomong Allahu Akbar, belum dihitung. Kudu kitanya ngadep kiblat. Kudu ngadep kiblat. Nah, kata kitab kita ketiga adalah bacaannya kudu berbahasa Arab nih. Allahu Akbar kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa pakai bahasa daerahnya. Silahkan gitu. Boleh. Timbang Allahu Akbar kalau nggak bisa kebangetan. Begitu. Aturannya berikutnya kudu kedengeran kuping kita. Kudu kedengeran kuping nih. Nggak boleh qomat kamit doang. Nggak boleh. Mana lagi aturannya lagi? Aturannya kudu bareng dengan niat di hatinya tuh. Mulutnya Allahu Akbar, hatinya nih. Tuh begitu. Tuh aturannya. Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar tuh di hatinya kudu ada nih niat, kudu ada niat. Ini takbiratul ihram. Udah tuh namanya syarat-syarat takbiratul ihram. Kita udah paham rukunnya, bahwa takbir ihram itu adalah rukun. 2, kita telah paham syarat-syarat takbiratul ihram agar supaya kita sah sholat kita. Begitu. Enggak boleh kita sembarangan ini dengan takbir ini. Kemudian kita ngomongin sunatnya. Sunatnya apa takbir nih? Sunatnya kan tadi takbir itu wajib. Bacanya wajib. Sunat takbirnya ini kalau jadi imam jahar. Apa tuh jahar ya? Kencang. Kalau jadi imam, ibu-ibu ngimamin seturu-turu perempuan, kencang Allahu Akbar. Begitu. Itu sunnah. Begitu tuh. Sunnah. Kalau nggak jadi imam, kedengeran kuping dewe, sunatnya sir. Kayak jadi makmum, sholat sendiri, kedengeran kuping sendiri aja. Begitu. Yang penting kuping kita denger tuh huruf-hurufnya nih sampai ro tuh. Itu sunat sir kalau sendiri atau jadi makmum. Begitu. Kemudian keberapa nih ya?
3, sunat tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Tangannya diangkat. Jadi begini. Jadi ibu ini karena perempuan, keteknya jangan dibuka. Jangan, iya kalau dibuka orang laki, iya. Walaupun kata ibu saya udah pakai Rexona, biar dipakai. Ibu nggak usah. Tangannya nempel. Begini ibu. Jangan tangannya nggak boleh perempuan, ngurangi ganjaran. Kalau ibu sholatnya tangannya ini kebuka. Jadi ini posisinya mata kita lihat tempat sujud. Ini jempol nih ibu, lurus dengan tempat anting. Jempolnya lurus dengan tempat anting, cuping namanya. Ini nih. Ini jempol. Jari ininya nih, ujung jarinya lurus dengan ujung daun telinga. Jangan lewat. Lurus tuh nempel enggak ya? Oh enggak, baik. Lurus. Kemudian telapak tangannya lurus dengan pundak. Jadi begitu tuh ibunya udah diatur. Jangan sholatnya itu. Ya Allah, itu TV. Jangan. Kalau nunduk udah pas diajarinnya. Ini ngangkatnya nih kalau pengen gede, barnya di atas. Kalau pengen gede barnya gimana bar di atas? Allahu Akbar. Udah selesai tuh bar, tinggal turunin. Jadi bukan Allahu Akbar. Siapa tuh yang kayak begitu tuh sholatnya? Ada nggak yang kayak begitu? Oh nggak ngaji. Waduh nggak ngaji. Ini kita biar rapi sholat, jangan ngikutin tuntunan jangan lihat orang. Begitu kalau lihat orang bisa salah. Biar gede ganjarannya. Jadi di atas tuh selesai bar. Dilatih tangan kita biar ikut Nabi. Kalau enggak bisa di bawah. Allahu Akbar. Bar udah selesai nih. Bar di atas, nggak ada bar di sini. Nggak ada bar di sini, nggak ada. Tapi orang ada, ya orang ngerjain namanya. Ada aja. Begitu. Begitu. Tapi biar kita nih ganjarannya besar. Begitu. Biar ganjarannya besar. Kata Nabi, selesai daripada takbir tuh baru diturunin tangannya. Nurunin tangan nih ganjaran gede. Kalau udah selesai takbir baru tangannya turun. Ini mah belum kelar udah turun. Allahu Akbar. Kelarnya di atas. Biar sempurna. Biar kita tuh rapi sholatnya. Ibu praktek aja, jadi makanya bisa begitu. Saya nih ngajar nggak bakalan banyak-banyak. Saya pengen orang tuh paham. Sebab ini penting. Sebab itu kita mondar-mandir, ngajarin praktek, ngajarin begini. Karena kudu bisa. Begitu. Karena kita ini disuruh sama Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, ente sholat seperti ente lihat aku sholat. Jadi sahabat ngelihat terus sampai Imam Syafi'i, terus sampai kiai-kiai. Begitu. Jadi diajarin cara ibadah kita tuh. Biar kita jangan asal-asalan. Jadi takbirnya di atas. Allahu Akbar.
Nih ngangkat tangan ini diajarin oleh agama ada 4 ajaran. Ngangkat tangan ada 4 tempatnya. Nih ngangkat tangan nih ada 4. 1, ngangkat tangan nih saat takbiratul ihram, itu 1. Nih ngangkat tangan nih ajaran lain nih, ajaran begitu. 2, saat mau ruku, kufuwan ahad, tangannya diangkat lagi mau ruku. 3, saat bangun dari ruku, tangannya diangkat. 3. 4, saat bangun dari tasyahud awal. Itu aja tuh. Jadi rakaat 1 enggak ada bangun daripada sujudnya tangannya diangkat, Allah petanda angkat, ngurangi ganjaran lagi. Begitu gitu. Jadi kan sholat ini enggak sama ganjaran kita. Enggak sama, tergantung sejauh mana ngikuti tuntunan. Ngikuti tuntunan. Inilah buah dari maulid. Maulid itu biar kita cinta Nabi. Kalau udah cinta bakal kita hadir di majelis taklim biar kita ngikutin ajaran Nabi. Jadi tangannya sunat diangkat. Maukah kita sholatnya duduk atau diri atau miring? Kan tidur miring. Kayak yang kemarin. Itu tetap ngangkat tangan ini hukumnya sunat. Kalau orang laki, ibu mau ngajarin lakinya atau ngajarin anak laki. Ini tangannya diangkat. Ininya keteknya dibuka. Kalau orang, jadi ibu harus punya anak nih laki, ngajarinnya begini. Jangan nyontoh mama, beda ini. Gitu. Nabi ajarinnya begitu. Kalau orang laki itu begini. Kalau perempuan begini. Pokoknya keteknya enggak boleh terbuka. Begitu. Jadi kita takbir usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ta'ala Allahu akbar. Udah bar ibu turunin. Turun nanti nih Anda ajaran nurunin tangannya bagaimana. Itu kenapa orang pakai diputer-puter? Karena kesalahan turun. Jadi dia turunnya tangan kanan dulu. Gara-gara dia turunnya tangan kanan dulu, salah. Akhirnya dia diputer-puter. Allahu Akbar, kanan. Oh salah ya, kudunya kanan di atas. Bener apa salah ya? Oh iya bener. Itunya diputer-puter. Penyebabnya turunnya kiri dulu. Turunnya kiri dulu, turun tuh. Ibu kalau turun dari metro mini angkot kiri. Kalau turun jangan kanan, salah jadi. Jadi Allahu Akbar. Ini udah bar nih. Berarti udah bar udah selesai. Ibu turunin. Begitu, tinggal turun aja. Tinggal turun. Ntar nih ngenggenggamnya bagaimana? Ya sabar dikit-dikit. Biar paham karena masing-masing punya ajaran. Artinya punya ajaran, ini sunat sendiri, ini sunat sendiri, sunat sendiri. Jadi sunat sholat ini kalau mau disampaikan keseluruhannya 1.500 sunat. Totalnya. Sunnah sholat itu. Banyak apa dikit? Banyak ya. Banget ya. Jadi pelan-pelan nambah dikit, nambah dikit. Begitu kita. Jadi ini sholat ini kita ngecek namanya. Ngecek. Kalau kita udah rapi, alhamdulillah.
Lillah. Kalau belum rapi, alhamdulillah saya ngaji. Jadi pelan-pelan kita rapi ke depan. Begitu, karena kita ini enggak ada ngejar sesuatu selain ngikutin ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya tangannya supaya dia bisa kayak tadi rada bengkok dikit dia punya tangan. Kalau tangannya lurus enggak bakalan bisa. Kalau lurus mesti kelewat kuping. Iya, kalau lurus. Buka juga begitu. Jadi mesti bengkok tangannya. Kalau ibu begini. Kalau matanya liatin tempat sujud, mesti lurus kuping. Ibu, kalau matanya ke atas nggak bisa ibu. Nggak bisa, tangannya nggak bakal nyampe. Karena ibu, tangan ini dipegangin sama ketek ibu. Ditempelin, kayak ada magnetnya. Magnetnya itu. Itu begitu. Maka matanya liatin tempat sujud. Tangannya. Jadi ngangkat tangan nih takbir nih Allahu Akbar. Gede nih ganjarannya. Yang kedua, kelarnya di sini. Tuh dikitan. Oh, ini saya ajarin. Boleh semuanya, nggak ada yang batal. Hanya berbicara mana yang tertinggi ganjarannya. Ada 3 sebetulnya. Ajaran takbir ini. Ada 3. Jadi yang pertama, Allahu Akbar, barnya di atas. Ini paling gedenya ganjaran ngangkat tangan. Kedua, barnya di tengah. Allahu Akbar, barnya di sini. Ini dikitan ganjarannya. Ketiga, barnya di bawah. Jadi lempeng. Allahu Akbar. Habis di bawah naikin lagi. Itu ada 3. Tapi yang tertinggi yang kayak tadi. Yang pertama, yang tertinggi. Saya bilang nomor 1 itu tadi. Gitu, yang pertama begitu. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Begitu. Ini takbir sunat kita nih. Jadi ngangkat tangannya mula-mula dengan takbir, terakhirnya sampai atas. Bar udah rapi. Kalau udah bar berarti kita sudah rapi dah tuh. Ajaran-ajaran buat kita. Dengan bar tuh selesai. Allahu Akbar. Udah bar. Itu bareng sama niatmu udah tuh syarat tadi. Ini mengangkat tangan aja. Ngangkat tangan. Jadi bangun dari sujud, enggak ada ngangkat tangan. Pokoknya jumlah ngangkat tangan ada 4. Begitu, ada 4. Hanya bakal nambah 1. Nambah 1 nih. Ngangkat tangan kalau berjamaah. Kalau imamnya ngangkat tangan, walaupun kita belum tasahud, tasahud yang kita laksanakan tasahud imam ngangkat tangan. Contoh zuhur. Imam tasahud awal. Ya, rakaat 2, imam rakaat 2, kita baru ikut. Maka imam abi tasahud awal ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nih, tangannya diangkat sampai mari. Kita juga walaupun baru 1 rakaat ngangkat tangan. Karena kita habis ikut tasahud awal imam. Walaupun bukan punya kita. Itu kan kita kalau enggak bermakmum diri. Enggak ada. Oleh karena kita ngikut imam. Imamnya habis tasawuf awal diajarin ngangkat tangan oleh agama, maka kita juga ngangkat tangan. Maka imam 3 rakaat, enggak ada ngangkat tangan, maka kita juga mestinya tasawuf awal, enggak, maka kita juga enggak ada ngangkat tangan akhirnya, karena terkait dengan berjamaah. Itu ngangkat tangan. Jadi agar supaya kita ngangkat tangan ini
rapih adanya, rapi adanya. Ini adalah hal-hal yang paling pokok daripada kita punya aturan daripada solat kita. Kemudian kata kitab kita, wasunnatu aqibah hadhihi takbirati, sesudah kita membaca takbiratul ihram ini, ada dua kesunatan yang harus dikerjakan oleh kita. Haruslah kita kerjakan oleh kita, ada dua kesunatan yang harus dikerjakan sesudah takbiratul ihram. Yang pertama, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah. Jadi sesudah takbiratul ihram, bagi siapapun orang yang sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, di luar sholat jenazah, sholat fardu, sholat sunat, begitu, baik jadi imam maupun jadi makmum, maupun sholatnya sendirian, mau dia laki, mau dia perempuan, sunat membaca doa iftitah. Sebelum saya nerangin doanya, aturan doa iftitah ini, satu aturannya adalah bila kita belum baca bismillah, belum baca fatihah, bismillah tuh maksudnya. Kalau udah kadongan, namanya orang sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, waduh belum doa iftitah, enggak boleh mundur lagi. Enggak boleh mundur lagi, udah kelewat. Waktunya udah enggak ada. Waktunya. Jadi sebelum baca apa-apa, doa iftitah di rakaat pertama, habis takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram, sebelum baca apa-apa. Itu satu aturannya. Yang kedua, dibacanya sebelum duduk. Kalau kita udah duduk, udah nggak ada doa iftitah. Contoh, belum duduk nih bagaimana? Ibu berjamaah sama lakinya, kemudian lakinya lagi duduk tasahud awal, kan ibu pas sendiri langsung duduk. Pas habis duduk ini kan bakal diri, udah nggak ada ajaran doa iftitah karena udah duduk, karena ini dibaca sebelum duduk. Kalau udah keburu duduk, udah nggak ada, lewat aja udah nggak dapet fadilah ini daripada doa iftitah. Ketiga, bila bukan makmum masbuk dalam berjamaah nih. Kalau ibu jadi makmum masbuk tuh imamnya sudah membaca surat. Kalau imamnya udah membaca surat, diperhatikan surat yang dibaca ini pendek apa panjang, begitu. Anggap deh bacanya dia wal asri, imamnya. Nggak mungkin kalau saya doa iftitah bakal fatihah saya enggak keburu, maka kita enggak ada ajaran doa iftitah langsung baca Fatihah karena kita makmum masbuk. Begitu. Jangan sampai kita doa iftitah aja, nanti pas imam ruku ujungnya ruku. Ini salah namanya.
Karena Fatihah itu nanti di depan habis ini adalah rukun, doa iftitah sunnah. Jangan sampai kita nyari jarum hilang kampak, benar. Jangan sampai rukun kita langgar dalam aturan-aturan agama. Doa iftitah ini bagaimana? Sebetulnya Nabi ini ngajarin doa iftitah banyak banget ya. Lebih daripada 10 macam bacaan doa iftitah ini. Ada yang doanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ada yang kayak begitu, hadisnya sahih. Tapi yang tertinggi dari sekian banyak itu satu doa iftitah nih, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Satu. Ini segitu tuh udah jadi, Ibu. Segitu doang udah jadi. Ini satu ajaran nih. Segitu doang jadi tuh. Segitu doang. Jadi untuk apa? Kayak Ibu taraweh. Iya. Begitu. Segitu aja tuh udah jadi. Kalau Ibu panjang nanti makmumnya berhenti. Ah, ini nyai ini mau lama soalnya. Lama. Begitu. Jadi ini jadi nih satu. Dua nih. Ini wajah tuh. Ada yang nggak mau ini, nggak apa-apa. Tapi ini ada ajarannya juga dari Nabi. Ini wajah tuh wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini dua bacaan. Ini yang tertinggi dibanding yang lain. Ada doa iftitah itu doanya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bidambi faghfirli dhunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Udah pernah belum baca begitu? Udah ya, udah yang udah ada aja dah. Saya nggak mau ajarin semua puyeng nantinya. Begitu ngapalin lagi, begitu jadi stres. Saya ndak mau ajar. Kenapa begitu? Ada tuh Allahumma ba'id baini wa baina khotoy, itu doa sendiri juga. Ajaran daripada doa iftitah. Kenapa tinggian Allahu Akbar kabira ini wajah tuh dibanding yang lain? Sebab ini puji-pujian. Kenapa Allah memba'id baini padahal hadisnya sahih, tidak diajarkan oleh nyai-nyai kita pada perukunan, padahal ini pun doa iftitah Rasulullah. Padahal ini pun dibaca oleh Nabi. Kenapa? Karena pada materi pilihan. Pada materi pilihan, bukan materi kesempurnaan seluruhnya. Jadi kalau disuruh milih, maka Imam Syafi'i memilih pujian. Allahumma ba'id baini, betul. Itu doa iftitah Rasulullah juga. Tapi Allahumma ba'id baini doa. Doa dan pujian, tinggian pujian. Ibu punya teman 2 orang. Yang satu muji mulu, ya Allah murah banget, jangankan nama orang yang kenal, yang gak kenal aja dibantu, orangnya luar biasa, muji. Yang satu minta mulu, yang satu
Dari dua orang ini, yang satu muji, yang satu minta, mana yang paling didemenin? Yang muji. Allah begitu. Dalam hadis qudsi Allah bilangin, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Kata Allah, siapa orang yang sibuk menyebut-nyebut, memuji-mujiku, enggak keburu minta-minta kepadaku, aku akan berikan lebih dari apa yang tukang minta-minta. Lihat Rasulullah enggak pernah minta-minta sama Allah, ya Allah bukain dada saya kayak Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri, Rabbi shrah li sadri. Nabi mau enggak muji-muji Allah mulu, dikasih. Enggak pakai minta alam nasroh laka sadrak, enggak pakai diminta, dikasih karena tukang muji. Begitu muji ama Allah, begitu yang paling tinggi muji gitu. Maka kenapa baca sholawat duitnya bakal jadi banyak, usahanya jadi lancar? Karena muji, isinya muji. Ada teman kita, ini sholawat Muhammad duitnya belah mana ini ya, kagak ada duitnya di sini. Karena dia nggak paham. Begitu. Kita bukan dokter udah kayak dokter. Ini yang jadi penyakitan mulu. Saban hari ngecek gula mulu, saban hari rajin banget, saban hari. Mana alat satu sama alat satu enggak sama hasilnya. Begitu. Mana beli alatnya yang murah lagi cepat rusak, akhirnya waduh naik lagi, stres gitu. Yang kayak begitu ndak usah mau diracunin, jadi pegel sama diri, pegel. Jadi yang harus dicek, udah baca Quran apa belum. Nah dicek tuh yang kayak begitu. Tuh alat mulu yang dipegangin, malah lagi pergi ke dapur ngapain, cek gula lagi, capek. Yang kayak begitu capek begitu. Mondar mandir, capek kita, capek. Akhirnya kita dihantui oleh pikiran busuk kita, jadi stres. Itulah sarang penyakit, nyimpulin diri aja begitu. Waduh ini jadi stres. Begitu. Yang stres kita, ulah kita juga ini gitu. Jadi ndak usah begitu. Jadi doa iftitah yang tinggi Allahu Akbar kabira. Itulah kenapa diajarkan dalam perukunan, karena isinya pujian. Sedang muji itu lebih tinggi dibanding minta. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan kadar yang tinggi di mata Allah yang adanya banyak permintaan, tapi yang tinggi itu bila dianugerahi husnul adab, memuji Allah. Itu yang paling tinggi. Kalau muji itu paling tinggi. Nabi Ibrahim begitu. Waktu dibakar oleh Raja Namrud, api udah berkobar luar biasa, tungku udah nyala. Nabi Ibrahim datang, ada proposal enggak yang mau diajukan nama Allah? Kata Nabi Ibrahim, ama ente enggak? Iya mau Allah. Ada enggak? Enggak. Loh, ente mau dibakar? Enggak. Saya pengennya muji Allah aja. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Itu aja, selamat. Sampai Jibril nanya, ente nggak minta? Kalau minta ngatur namanya. Kayak Allah tuh buta, pakai kita atur-atur. Nggak usah dah. Ini orang yang kelasnya tinggi. Tapi bagi kita kelasnya yang rendahan, minta juga disuruh oleh Allah. Udhuni astajib lakum. Ini juga perintah. Tapi kalau mau dibandingkan dengan memuji, enggak lawan. Tinggian muji. Contohnya kita ada temen minta mulu, yang satu muji mulu. Yang paling enak di hati kita yang mana? Nah, Allah begitu. Begitu ada orang sampai malaikat senyum-senyum aja kalau udah pagi nih. Begitu jam 7 ada orang nih ya. Saya nggak paham nih kalau ibu-ibu nih. Begitu ada orang sampai begini, malaikat juga bingung lihat dia. Kalau rezekiku di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, banyak. Ini yang kayak begini nih, ngatur apa diatur? Ngatur. Yang namanya hamba tuh ngatur apa diatur? Yang namanya Tuhan ngatur apa diatur? Oh, ngatur. Lah ini hamba ngatur kata malaikat. Begitu amat ya kata malaikat. Jadi gimana kata ibu kita? Ini namanya kelas doa. Boleh. Begitu yang paling tinggi muji. Kan diajarin abah sholat duha suruh baca surat Duha 40 kali. Kan begitu, muji Allah. Sama. Malaikat juga ngerti. Kalau udah baca Duha 40 kali, pasti ini. Malaikat juga paham. Kayak begitu. Enggak apa-apa, tapi bukan berarti tidak boleh. Ini berbicara kelas kedekatan dengan Allah. Maka diaturlah tuh kelas kedekatan. Itu begitu. Enggak apa-apa juga. Ini kan jadi ibu jangan bingung ada orang makan pakai tempe doang apa pakai ayam. Kan begitu. Bukan berarti tempe itu haram. Begitu kan. Bukan salah. Ini kan lagi saya nerangin tinggian mana. Bukan mana boleh, mana tidak. Harus pahami begitu. Mana boleh, mana tidak. Bukan begitu. Tinggian mana. Kenapa? Ini kan awalnya kenapa ulama-ulama kita ngajarin perukunannya Allahu Akbar, bukan Allahumma ba'id baini, padahal dua-duanya diajarkan Nabi. Sebab Allahu Akbar kabira memuji. Kalau Allahumma ba'id baini minta, sedangkan minta ama muji tinggian muji. Allahnya udah janji yang tukang muji-muji akan dikasih lebih daripada yang tukang minta. Begitu. Bukan berarti tidak boleh minta. Wong minta juga ajaran Nabi, tapi rendah. Yang paling bagus muji. Oh iya, baiklah kalau begitu. Iya, paling. Oh baru paham. Iya baik bunda. Alhamdulillah. Kenapa kita ajarin abis dohor baca la ilaha illallah mubin? Sebetulnya Nabi itu nyuruh, bukan kita. Nabi bilang siapa orang baca la ilaha illallah mubin 100 kali, rezeki tidak bakal ngalamin susah. Kenapa? Karena muji-muji Allah ini Allah demen. Kalau orang dipuji-puji itu demen. Lihat tuh biduan tuh, ada orang duduk
Pak Lurah, udah langsung naik aja. Padahal dia nggak minta, nggak. Gara-gara ujungnya dikasih. Gitu. Begitu. Itu tinggiannya tuh muji. Muji. Begitu. Itu adalah hal yang paling penting. Muji. Begitu. Ini makanya Allahu Akbar kabir. Bukan maknanya Allahumma ba'id baini kagak boleh. Bukan berarti Imam Syafi'i juga tidak tahu Allah ba'id baini. Kayaknya Imam Syafi'i tidak tahu. Bukan. Kenapa ulama ajarin? Jadi milih persembahan tuh kalau mempersembahkan kepada yang kita cintai, yang terbaiknya. Begitu. Dan yang terbaiknya memuji. Entar mintanya dibimbing sama Nabi. Waktu duduk antara dua sujud, minta. Begitu. Sebelum salam, minta. Entar diajarin dalam sholat. Mintanya. Begitu. Akan diajarin. Cuman kita nggak paham. Ini maka saya ngaji nih. Saya janji nggak bakal banyak-banyak saya ngaji. 1 rukun. 1. Nggak mau kebut-kebut supaya paham. Sebab sholat ini bila dapetin kenikmatan luar biasa. Luar biasa. Begitu. Kan kalau mau jujur kita sholat ini bukan baru. Baru apa dari dulu? Dulu doang, dulu banget. Banget. Kalau satu sholat itu satu cahaya, 100 sholatnya itu 100%. Gitu. Kudunya kita udah tenang banget. Masih suka stres nggak? Ini yang harus dimasalahkan. Ada masalah apa ini dalam sholat kita? Begitu. Apakah kita hanya terjebak pada rutinitas muslim harian tanpa mengenal esensi? Apa ini tujuannya? Ini nih yang harus dipikirin sama kita. Jadi ibarat bikin sayur asem nih biar gampang. Ibu bukan segidir gedenya, bukan. Biar kata ibu segidir gede dipersembahkan sama orang campur mengkudu, nggak ada yang makan. Begitu. Biar ibu semangkok kecil asal bener dimakan. Jadi ama Allah tuh bukan banyaknya, tapi benarnya. Nah inilah kita ngaji ini nyari benar. Begitu maksudnya. Ngaji ini biar kita pelan-pelan kita dandani cara kita ibadah. Begitu. Ujungnya kita ngambekkan nama Allah. Masih bocah. Kalau ngambekkan sama Allah. Gue udah sholat duha seminggu. Gak ada perubahan orang gue berhenti aja di. Kan ada yang kayak begitu ya. Ada nggak? Allah diambekin kata Allah, gue kagak rugi, masih banyak empok-empok yang lain yang rajin, biarin. Begitu kata Allah. Yang rugi siapa? Sama Allah ngambek gitu. Emang ada? Oh iya. Dia tidak paham. Paham. Jadi Allah itu kalau demen kayak begitu. Nih saya mau contohin biar kita jangan banyak nyalain Allah. Ibu lagi makan di Telaga Sampiren. Nih, iya, saya ajarin nih. Pertama kali datang orang bawa gitar, ngamen, mana lagunya gak enak, ganjreng. Pegel di kuping. Ibu kira-kira langsung bagi duit apa nanti? Hah? Kenapa langsung? Biar pergi. Begitu. Datang lagi, satu lagi. Mana lagunya favorit kita lagi Roma Irama. Lagunya metik gitarnya sama. Begitu. Itu kira-kira buru-buru dikasih duit enggak? Kenapa enggak? Enak. Allah begitu sama ibu. Kalau ibu zikir enggak dikasih, itu Allah enak sama ibu. Kalau buru-buru dikasih,
Allah gedak, yang empok ini kasih aja malaikat. Wah, dengar suaranya udah gedak banget, sehat. Begitu. Jadi kalau telat itu, ini hebat ini. Begitu. Bukan muji kesabaran, asik Allahnya berdua-duaannya. Begitu. Jangan pengen buru-buru, semuanya ada waktunya. Kalau buru-buru bahan bulian. Lihat tuh orang yang buru-buru pengen jadi pemimpin, dibully banyak orang. Iya, karena minta buru-buru. Tiba waktunya ada. Begitu. Sian kita, sian ya Allah. Sian begitu. Jadi jangan ngambekan, maksudnya ama Allah, jangan ngambekan. Begitu. Ini ndak rapi. 1 doa iftitah, 2 membaca a'udzu. Jangan nape enggak setiap mau baca Fatihah a'udzu dulu. Jangan main di loncat aja, langsung bismillah aja. A'udzu dulu. Sunnah. Sebelum baca Fatihah baca a'udzu saban rokaat. Setiap mau baca Fatihah a'udzu dulu. Kalau nggak dilatih kelewat mulu. Oh itu ya betul tuh. Tuh begitu. Maka ibadah ini biar rapi, pelan-pelan, biar sempurna, insya